Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran perusahaan, menjelaskan tentang tugas penganggaran perusahaan. Nah, di sini khususnya saya itu menjelaskan tentang anggaran produksi, efektivitas produksi, efisiensi produksi, dan metode analisis data. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama itu ada saya, Irma Suryani. Yang kedua ada Hairunisa, dan yang terakhir ada Yud Umu Amini. Baik, saya mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Nah, menurut Saputro 2003, anggaran yang banyak dipakai adalah business budget. Nah, business budget itu adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Anggaran merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sedangkan budgeting menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana. Di dalam menyusun suatu anggaran perusahaan, maka perlu diperhatikan beberapa syarat, yaitu bahwa anggaran tersebut harus realistis dan luas, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas produksi. Efektivitas tidak bisa disamakan dengan efisiensi karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi itu mengandung arti perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Menurut Komarudin 1994, efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dan pusat pertanggungjawaban dengan syarat perusahaan yang harus dicapainya. Jadi, apabila output yang dicapai tidak jauh berbeda dengan sasaran yang dianggarkan, maka dapat dikatakan unit tersebut semakin efektif. Selanjutnya ada efisiensi produk. Efisiensi produksi itu efisiensi merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal. Biaya produksi yang sesungguhnya dipergunakan kadang-kadang lebih besar atau lebih kecil dari biaya produksi yang dianggarkan, menurut Supriyono 2000. Nah, jika dihubungkan dengan biaya, maka efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang direncanakan dalam bentuk anggaran dengan biaya yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat efisiensi dilakukan perhitungan. Rumusnya itu ada efisiensi sama dengan anggaran dikurang realisasi dibagi anggaran dikali 100%. Untuk mengetahui efisien atau tidaknya biaya produksi dilakukan dengan cara menghitung selisih antara anggaran dengan realisasinya, sehingga untuk mengetahui efisiensi biaya produksi dilakukan dengan perhitungan. Yang pertama itu menghitung efisiensi total biaya produksi. Rumusnya anggaran biaya dikurang realisasi biaya produksi anggaran biaya produksi dikurangi realisasi biaya produksi dibagi dengan anggaran biaya produksi dikali 100%. Nah, untuk menghitung efisiensi komponen biaya produksi itu ada 3. Menghitung biaya efisiensi bahan baku. Rumusnya itu ada anggaran biaya bahan baku dikurang realisasi biaya bahan baku dibagi dengan anggaran biaya bahan baku dikali 100%. Nah, untuk menghitung efisiensi biaya tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja langsung dikurangi realisasi biaya tenaga kerja langsung dibagi anggaran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Nah, untuk menghitung biaya overhead pabrik,
ada anggaran BOP dikurangi realisasi BOP dibagi dengan anggaran BOP dikali 100%. Yang terakhir itu ada metode analisis data, perhitungan standar. Yang pertama itu ada perhitungan standar varians bahan baku dengan rumus kuantitas dikali harga per unit. Di dalamnya itu ada kuantitas aktual yang dibeli itu berapa, nanti kuantitasnya itu akan dikali dengan harga per unitnya berapa jumlahnya, terus kuantitas standar yang diperbolehkan itu ada berapa dikali dengan harga per unitnya nanti berapa jumlahnya. Nah, untuk mendapatkan varians kuantitas bahan baku, jumlah dari kuantitas aktual yang dibeli dikurangi dengan kuantitas standar yang diperbolehkan, nanti berapa hasilnya itu akan itulah nilai dari varians kuantitas bahan baku, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah perhitungan standar varians tenaga kerja. Sini itu rumusnya itu jam dikali dengan jam kerjanya itu dikali dengan upah atau tarifnya sama dengan berapa. Jam aktual yang digunakan itu nanti berapa dikali dengan tarifnya itu XXX sama dengan jumlahnya berapa. Jam standar yang digunakan sama jamnya dikali sama tarifnya nanti dapat jumlahnya. Nah, untuk hasil varians efisiensi tenaga kerjanya itu nanti dikurangi jumlahnya itu nanti berapa dikurangi jam aktual yang digunakan, yang standar yang digunakan itu nanti akan mendapatkan hasil varians efisiensi tenaga kerja, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah perhitungan standar varians biaya overhead pabrik. Overhead pabrik aktual nanti ada nanti jumlahnya berapa, jam standar yang dibebankan ke standarnya itu berapa. Nah, untuk mendapatkan hasil varians overhead pabrik keseluruhan atau bersihnya itu nanti dikurangi saja overhead pabrik aktual dengan jam standar yang dibebankan, nanti itu hasilnya berapa, itulah jumlah dari varians overhead pabrik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hairunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Irma Suryani. Sejarah perkembangan PDAM Kota Semarang. Berdirinya perusahaan daerah air minum Kota Semarang sampai sekarang telah mengalami 3 zaman, yaitu zaman penjajahan Hindia Belanda tahun 1911 sampai dengan 1923, yaitu untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Semarang. Pihak Belanda membangun 4 sumber alam, yaitu modal besar dan modal kecil, Lawang dan Ancar pada tahun 1923 sampai dengan 1932. Dibangun lagi 2 sumber alam, yaitu Kalido Besar dan Kalido Kecil. Selanjutnya pada tahun 1979, Kalido Kecil diserahkan pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Ungaran pada masa penjajahan Jepang 8 Desember 1942 sampai 4 Agustus 1945. Selanjutnya pada zaman Republik Pemerintahan Indonesia tahun 1952, yaitu menambah kapasitas dibangun 2 sumur artetis di Jalan Purwogondo dan Jalan Arjuno. Pada tahun 1952 sampai 1965, status berubah dari bagian Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja Semarang menjadi Dinas Penghasilan Daerah Kota Praja Semarang. PDAM mendapatkan pinjaman dana dari ADB dan bantuan dana pendamping dari pemerintah pusat untuk membangun 30 sumur artetis di lereng Gunung Ungaran serta 1 sumur artetis di Jalan Cendrawasih Semarang. Tahun 1994, pembangunan instalasi pengelola air minum yang menggunakan
bahan baku air sungai Kalingarang dengan kapasitas sebesar 250 debit dan sebesar 150 liter debit. IPA Pucang Gading sebesar 50 liter debit, serta mengoptimalkan IPA Mini Plat Kalingarang dari 40 liter debit menjadi 80 liter debit. Tahun 1997 sampai dengan 1999, dengan pinjaman dana dari IBRD, PDAM Kota Semarang membangun IPA Kudu dengan kapasitas 1.250 liter debit, reservoir Kudu Mundu, pemasangan pipa transmisi Kudu Kedung Mundu, dan pipa distribusi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pelabuhan, dan pemasangan pipa tersier untuk pelayanan masyarakat wilayah Semarang Timur. Adapun misi PDAM Tirta Modal Kota Semarang yaitu yang pertama, mandiri dalam pengelolaan perusahaan, memberikan pelayanan prima secara efektif dan efisien, menyediakan air minum yang terjangkau bagi masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas, dan kualitas kesehatan, dan yang terakhir, mengembangkan kapasitas karyawan yang profesional dengan menerapkan teknologi tepat guna, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berkesinambungan. Yang selanjutnya, proses produksi. PDAM Kota Semarang selama ini memiliki 3 macam sumber air baku, yaitu sumber air tersebut sumber alam, sumber air sumur dalam disebut sumber artetis, sumber dari air permukaan atau sungai yang kemudian diolah oleh instalasi pengelolaan air. Sumber alam di mana untuk air yang berasal dari sumber mata air ini langsung ditampung dalam bak penampungan untuk diolah menjadi air yang siap didistribusikan, yaitu dengan menambah NaOCl2 untuk mendapatkan air yang bebas dari bakteri. Sumur dalam atau artetis, di sini air dari sumur dalam dipompa masuk ke dalam bak penampungan lalu diolah dengan menambahkan NaOCl2 lalu didistribusikan. Anggaran produksi PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Biaya produksi air bersih PDAM Modal Kota Semarang adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PDAM Modal dalam rangka memproduksi air bersih yang terdiri dari biaya sumber air bersih dan biaya pengelolaan air bersih. Biaya sumber air bersih merupakan biaya produksi air bersih yang berkaitan dengan pengumpulan air dari berbagai sumber air. Biaya pengolahan merupakan biaya produksi air bersih yang berkaitan dengan proses pengolahan air sampai siap untuk didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk memproduksi air PDAM Tirta Modal Kota Semarang, perlu melakukan aktivitas eksploitasi dan pengolahan. Berikut ini adalah anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi PDAM Tirta Modal Kota Semarang tahun 2009 sampai 2011. Adapun jenis biaya yang diinput dalam anggaran, yang pertama ada biaya sumber. Dalam biaya sumber ini ada komponen-komponen yang dimasukkan. Yang pertama ada biaya pegawai, biaya tunjangan, iuran pensiun, lembur, TKK intensif dan THR, biaya bahan bakar, biaya listrik PLN, pemakaian bahan pembantu, rupa-rupa biaya operasional insentif, pengolahan, pemeliharaan bangunan insentif dan penyempurnaan, pemeliharaan pengumpulan dan resepsionis air, pemeliharaan mata air dan saluran, biaya pemeliharaan sumur-sumur, biaya pemeliharaan pipa induk, pemeliharaan alat perpompaan, pemeliharaan intensif pengumpulan air dan lain-lain, biaya ABT dan APT,
Dan yang terakhir ada biaya pembelian air bersih. Untuk jumlah anggarannya bisa dilihat pada tabel, disesuaikan dengan tahun 2009 sampai dengan 2011 ya teman-teman. Dan total anggaran untuk tahun 2009 yaitu 28 miliar 133 juta 927 ribu rupiah. Total anggaran untuk 2010 yaitu 33 miliar 568 juta 266 ribu rupiah. Sedangkan untuk anggaran pada tahun 2011 yaitu 39 miliar 687 juta 885 ribu rupiah. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Iyutumu Amini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Hairunisa. Anggaran biaya produksi PDAM Tirta Modal Kota Semarang dibagi menjadi dua biaya, yaitu biaya sumber dan biaya pengolahan. Biaya sumbernya tadi sudah dijelaskan oleh saudari Hairunisa, sedangkan biaya pengolahan terdiri dari biaya pemakaian bahan kimia, biaya listrik, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan peralatan. Nah, budget anggaran PDAM Tirta Modal Kota Semarang senilai 52 miliar 544 juta 679.000 pada tahun 2009 dan mengalami peningkatan sebesar 25,8% pada tahun 2010 menjadi 65 miliar 724 juta 227.000. Hal ini karena biaya-biaya yang dibutuhkan untuk produksi mengalami kenaikan seperti biaya sumber. Demikian juga dengan biaya pengolahan air. Lalu, budget anggaran PDAM Tirta Modal Kota Semarang senilai 65 miliar 724 juta 227.000 pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan sebesar 11,52% pada tahun 2011 menjadi 73 miliar 296 juta 533.000. Hal ini karena biaya-biaya yang dibutuhkan untuk produksi mengalami kenaikan seperti biaya sumber gaji. Demikian juga dengan biaya pengolahan air. Kenaikan biaya produksi pada tahun 2010 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2011. Hal ini karena adanya pengurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan air dan biaya pemeliharaan alat pembangkit tenaga. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa berdasarkan analisis selisih standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis selisih biaya produksi standar PDAM Kota Semarang berada pada posisi rugi sebesar 234.812.062 rupiah atau min 0,45%. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi biaya produksi masih belum tercapai di PDAM Kota Semarang pada tahun 2009. Lalu yang kedua, analisis selisih biaya produksi standar PDAM Kota Semarang berada pada posisi laba sebesar 6 miliar 602 juta 769.445 rupiah atau 10,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi biaya produksi sudah tercapai di PDAM Kota Semarang pada tahun 2010. Lalu yang ketiga, analisis biaya produksi standar PDAM Kota Semarang berada pada posisi laba sebesar 10 miliar 371 juta 817.270 rupiah atau 14,15%. Efisiensi biaya terbesar terjadi pada
pada biaya overhead pabrik, khususnya untuk biaya listrik PLN dan biaya pemeliharaan. Sebab pada tahun sebelumnya sudah dilakukan perbaikan untuk instalasi pompa, sehingga pada tahun 2011 biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pompa lebih rendah. Berdasarkan hasil analisis tadi, bahwa biaya standar yang menguntungkan terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Untuk itu perlu diadakannya pertama, pemanfaatan tenaga kerja yang sudah ada secara maksimal. Penambahan tenaga kerja lebih dipertimbangkan lagi apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Apabila hal ini dilakukan, maka efisiensi biaya tenaga kerja dapat tercapai. Lalu yang kedua, biaya pemeliharaan air sebaiknya lebih dikurangi lagi. Hal ini sudah dapat dilakukan oleh PDAM pada tahun 2011. Untuk itu, kebijakan pembelian air bisa ditinjau kembali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.